Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Pemirsa Al-Iman, kita ketemu kembali dalam pembahasan tajwid ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isti'adzah dan basmalah. Namun sebelumnya ada hal-hal yang selayaknya diketahui bagi para pembaca Al-Quran atau orang yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa hal-hal tersebut? Yang pertama adalah bahwasanya membaca Al-Quran itu hendaknya dibaca dengan lembut, tanpa takalluf dan tanpa ta'assuf. Takalluf maknanya adalah berlebih-lebihan. Sedangkan ta'assuf adalah lawan dari takalluf. Ya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan sedikit tentang makna ini ya dan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, hendaknya membaca tiap huruf itu dengan jelas sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat di mana huruf tersebut keluar. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan pengucapan sifat-sifat pada setiap huruf. Dan yang keempat, menyempurnakan pengucapan harokat. Kemudian yang kelima adalah membaca Al-Quran itu dengan hukum-hukum tajwid. Inilah 5 hal yang selayaknya diketahui bagi orang yang belajar tajwid, belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita bahas satu persatu kelima hal tersebut sebelum kita masuk pada inti pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang isti'adzah dan basmalah ya. Jadi kita katakan yang pertama adalah hendaknya kita membaca setiap huruf itu dengan lembut, tanpa takalluf dan tanpa ta'assuf. Ya. Jadi kita katakan takalluf itu adalah berlebih-lebihan dalam cara membaca hurufnya, yaitu dengan menekan-nekan huruf yang seharusnya tidak ditekan. Nah, menekan-nekan pada huruf. Memang ada sebagian huruf pada beberapa keadaan itu cara pengucapannya harus ditekan. Itu sebagian huruf pada beberapa keadaan. Ada 5 keadaan. Ya. Namun selain keadaan ini, maka huruf-huruf itu tidak perlu ditekan-tekan ketika membacanya. Ini dibaca dengan lembut tanpa ada tekanan yang berlebih. Ya, contoh ya, tekanan yang berlebih misalkan al-alamin, min pada waqaf dengan menekan huruf nun secara berlebih. Yang benar adalah waqaf dengan lembut, mengucapannya dengan lembut. Al-alamin. Ya. Adapun ta'assuf adalah lawan dari takalluf. Kalau takalluf adalah menekan huruf yang berlebih, kalau ta'assuf adalah
mengucapkan huruf tersebut, ya, yang mana hampir tidak terdengar. Kurang, mengucapannya kurang, hampir tidak terdengar. Al-alamin. Hampir tidak terdengar suara nun di akhir kalimat tersebut. Ya, ini hanya sekedar contoh dari takalluf dan ta'assuf. Contoh yang lain dari masalah takalluf adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, ya. Beliau mengatakan, "Falaisa tajwidu bitamdhighil lisan." Tidaklah yang dimaksud dengan tajwid mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, tidaklah yang dimaksud dengan tajwid itu dengan mengunyah-ngunyah lidah. Maksud dengan mengunyah-ngunyah lidah, ya, membaca Al-Quran seolah-olah dalam mulutnya itu ada makanan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana orang yang dalam mulutnya itu ada makanan, kemudian dia berbicara. Kemudian dia mengucapkan sesuatu. Yang terdengar adalah suara yang tidak jelas. Huruf-hurufnya tidak jelas. Ya. Wala bitaq'iril fam. Dan tidak juga dengan melipat-lipat mulut. Memperdalam mulut. Maksudnya, jadi perkataan ini adalah mengucapkan setiap huruf itu dari kerongkongan. Atau memberikan tekanan yang berlebih pada kerongkongan ketika membaca Al-Quran. Sehingga suaranya, huruf-huruf yang keluar, semua huruf-huruf yang keluar adalah huruf-huruf yang menyerupai huruf ain. Ya, menyerupai huruf ain. Misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya seolah-olah dikeluarkan dari tenggorokan. Ya, ada tekanan berlebih pada tenggorokan. Wala bita'wijil fak. Dan tidak juga dengan membengkok-bengkokkan dagu. Ya, tidak juga dengan membengkok-bengkokkan dagu. Sehingga kalau dia mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan cara seperti ini, dagunya ditarik-tarik ke bawah, maka suara fathah yang keluar seperti suara imalah. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Billah. Ini keluar karena dia menarik dagunya ke bawah. Dia keluar suara fathahnya keluar dengan tidak sempurna. Lebih mirip dengan suara imalah. Wala bitar'idi saut. Dan beliau mengatakan tidak juga dengan menggetar-getarkan suara. Yaitu mengucapkan kalimat atau huruf dengan suara yang bergetar, yang dibuat-buat. Suara bergetarnya itu dibuat-buat. Ya. Misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti orang yang sedang kedinginan, membaca Al-Quran sedang kedinginan, ya, atau ketika ketakutan suaranya bergetar. Ini kalau dibuat-buat, kalau bergetarnya dibuat-buat, maka ini sesuatu yang aib, tidak tepat. Tapi kalau memang dia bergetar karena terpengaruh dari makna Al-Quran, ya, dia menangis misalkan, sehingga suara yang keluar adalah suara yang bergetar, maka ini tidak mengapa. Ya. Kemudian kata beliau, wala tamtitis, dan tidak juga dengan memanjangkan syiddah, tasdid. Ya. Tidak juga dengan memanjangkan tasdid. Tasdid itu dibaca dengan cara biasa. Kecuali tanpa panjang, ya. Tanpa memanjangkan temponya. Kecuali tasdid
yang ada pada huruf nun dan mim. Adapun selain nun dan mim, maka membacanya tanpa memanjangkan temponya. Misalkan ini yang salah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini tadi ada 3 tasydid. Tasydid pada lam, tasydid pada shin, dan tasydid pada ra. Dibaca dengan semuanya memanjang. Ya, ini tidak tepat. Kecuali tasydid yang ada pada nun dan mim, maka itu memanjang. Suaranya memanjang. Berarti innalladzina amanu. Tasydidnya memanjang. Adapun selain nun dan mim, maka mengucapkan tasydidnya itu dengan biasa, tidak memanjangkan temponya. Wala bitaqti'il maddi. Kata beliau, juga tidak memotong-motong mad. Contoh memotong-motong mad ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suara madnya itu potong-potong. Atau dia mengucapkannya dengan nada yang mendayu-dayu. Ya. Al-alamin. Ini tidak dibenarkan. Karena kalau kita membaca dengan cara seperti ini, maka akan melahirkan pada al-alamin, mad pada al-alamin, itu akan keluar huruf-huruf alif yang lain. Harusnya al-alamin ini ya madiyahnya cuma satu ya, cuman memanjang dia. Al-alamin ini ya madiyahnya satu, tapi memanjang. Kalau dibaca dengan cara yang tadi, akan lahir ya madiyah yang lain. Ya yang lain ya. Al-alamin. Ya, akan muncul huruf-huruf yang lain, huruf-huruf baru. Ya baru. Kemudian wala bitatninil gunnah. Juga bukan dengan cara memotong dengung pada gunnah. Ya. Bukan dengan cara memotong-motong dengung atau motong-motong dengung. Sama dengan takti pada masalah mad, tatnin pada masalah gunnah itu sama dengan takti pada masalah mad tadi. Ya. Contohnya innallazina amanu. Dia membacanya dengan cara seperti itu. Ya, suara dengungnya terpotong-potong. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Biasa saja, membacanya biasa saja ya. Inna tanpa mendayu-dayu. Wala bihasramatir ra'at. Juga tanpa memutus-mutus suara ro. Tanpa memutus-mutus suara ro. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Suara ro-nya terputus. Ini juga tidak dibenarkan. Ini beberapa contoh kesalahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Inti dari semua kesalahan ini adalah satu, yaitu takalluf, berlebih-lebihan dalam mengucapkan suatu kalimat atau suatu huruf. Misalkan tadi ya, coba kita kupas sedikit bagaimana hal ini dikatakan berlebih-lebihan. Jadi disebutkan oleh Ibnul Jazari, wala bitaq'iril fam, yaitu tidak memperdalam mulut. Maksudnya adalah tidak menekan tenggorokan dengan lebih ketika mengucapkan satu huruf yang mana nanti menyerupai suara ain. Ya. Karena asalnya tadi kita katakan mengucapkan satu huruf itu dengan lembut tanpa ada tekanan-tekanan. Ya. Ini masuk pada takalluf.
Ta'wijul fak, membengkok-bengkokkan dagu sehingga yang keluar adalah suara imalah tadi, ini juga takalluf. Ya. Harusnya membaca suara fathah itu dengan biasa, hanya dibuka mulutnya. A, billah, misalkan ya, billah, a, ba. Tapi kalau dia menurunkan dagunya ke bawah, maka yang keluar adalah suara imalah, dan ini takalluf, pengucapannya takalluf. Kemudian juga tar'idis saut, menggetar-getarkan suara, juga takalluf. Tamtid, asyad tadi itu memanjangkan, tasdid yang seharusnya tasdid biasa dibaca dengan cara biasa tanpa perlu dipanjangkan, ya, kecuali pada nun dan mim tadi, ini juga takalluf. Taqti'il mad tadi juga memotong-potong mad, baca suara mad dengan cara yang mendayu-dayu sehingga yang terdengar adalah mad yang terpotong-potong, ini juga takalluf. Tatninil gunnat juga demikian, memotong-potong gunnat ini juga demikian takalluf. Asramatir ra'at ini juga, ya, mutus-mutus suara ini juga takalluf. Sebabnya semua ini takalluf. Dan ini adalah bacaan yang sering kita jumpai pada banyakkan orang yang pembaca Al-Quran, ya, khususnya para pemula yang belajar membaca. Baik. Kemudian membaca tiap huruf dengan jelas sesuai dengan makhrajnya. Jadi hal kedua yang kita sebutkan adalah membaca tiap huruf dengan jelas. Asalnya adalah ini asal dalam mengucapkan suatu kalimat itu tiap hurufnya dikeluarkan dengan jelas dari makhraj. Ya. Sehingga kalau makhraj, maka suara yang keluar akan samar, tidak jelas. Oh ya, walam ini mengeluarkan suara bo dari makhraj dal. Tadi contoh tadi itu adalah mengeluarkan suara bo dari makhraj dal, sehingga yang terdengar adalah suara dal yang tebal, bukan spot tapi suara dal yang tebal. Jadi setiap huruf harus dikeluarkan sesuai makhrajnya. Dan hal yang ketiga adalah menyempurnakan pengucapan setiap sifat dalam huruf. Kita tahu masing-masing huruf memiliki banyak sifat, ya. Hendaknya ketika mengucapkan satu huruf, kita menyertakan sifat-sifatnya itu dengan benar. Contoh, mengucapkan huruf dengan sifat yang sama adalah misalkan ain disertai dengan gunnah. Nah, ini salah karena sifat gunnah tidak ada pada ain. Ini gunnah pada ain. Ini tidak benar. Karena gunnah tidak ada pada ain. Sifat gunnah itu tidak ada pada ain. Gunnah itu hanya ada pada nun, dan pada sebagian huruf yang bertemu dengan huruf yang lainnya. Ya, gunnah itu hanya ada pada nun dan mim, dan ada pada sebagian huruf ketika bertemu dengan huruf yang lain, seperti ya ketika bertemu dengan nun ada gunnah. Ya, adapun selain ini maka tidak ada gunnah. Ain juga demikian, tidak ada gunnah. Jadi ketika dia mengeluarkan ain dengan, maka dia mengucapkan ain dengan sifat yang salah. Kemudian yang keempat adalah menyempurnakan pengucapan harokat. Menyempurnakan pengucapan harokat.
Harokat itu ada 3, ya. Fathah, dhammah, dan kasrah. Ketika mengucapkan fathah, hendaknya mengeluarkannya dengan sempurna, mengucapkan fathahnya dengan sempurna. Dibuka mulutnya, cukup, ya. Yang contoh yang tidak sempurna seperti tadi itu, ya, dengan ta'wijul fak, dengan membengkok-bengkokkan dagu, dengan menurunkan dagu sehingga suara fathah yang keluar menjadi suara imal. Bismillah, ya. Dhammah juga demikian. Hendaknya dhammah dikeluarkan dengan sempurna. Bagaimana cara mengeluarkan dhammah? Dengan memonyongkan mulut kita. Memonyongkan mulut kita. A'u, 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 ya, dengan sempurna. Kalau monyongnya tidak sempurna, maka dhammahnya yang keluar tidak sempurna. Misalkan a'u, a'u, a'udzu, suara dhammahnya tidak sempurna. Kemudian juga kasroh juga demikian. Kasroh hendaknya diucapkan dengan sempurna. Bismillah, bismillah, ya. Contoh kasroh yang tidak sempurna. Bismillah, bismillah, B. Jadi suara B, ya. Antara kasroh dengan fathah, B. Kemudian yang kelima adalah membaca Al-Quran dengan hukum tajwid. Bagaimana caranya baca ya ketika bertemu dengan nun? Bagaimana caranya membaca nun ketemu baliknya nun ketemu ya? Bagaimana cara membaca? Bagaimana cara membacanya nun ketika bertemu dengan ta, ketika bertemu dengan ba? Ini maksudnya hukum-hukum tajwid. Nanti kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran itu tidak terlepas dari 5 hal ini. Bisa jadi kesalahannya karena dia takalluf. Jadi yang bisa jadi juga karena ta'assuf. Ya, sampai-sampai suaranya tidak terdengar, ta'assuf. Ya. Bisa jadi dia mengeluarkan huruf dari makhraj yang benar. Bisa jadi kesalahannya pada sifat. Ya, poin yang ketiga kita sebutkan tadi, mengucapkan sifat dengan tidak sempurna, jatuh pada kesalahan. Dan bisa jadi kesalahannya jatuh pada harokat, dia mengucapkan harokat itu tidak sempurna. Dan bisa jadi kesalahannya ada pada hukum-hukum tajwidnya. Ini hal-hal dasar yang selayaknya diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Baik. Apa sih faktor-faktor yang menjadi sebab bagusnya bacaan Al-Quran seseorang? Yang pertama adalah teori. Hendaknya dia belajar teori. Ketika nun bertemu dengan ya, itu teorinya seperti apa? Teori bacanya seperti apa? Huruf ain, itu teori membacanya seperti apa? Teorinya, makhrajnya itu dari mana? Dan cara membacanya itu seperti apa? Dan sifat-sifat yang dimiliki ain apa? Ini adalah teori. Ini sekedar contohnya. Ya, banyak teori. Kitab tajwid itu adalah tentang teori. Ya. Yang kedua, faktor-faktor yang mendukung bagusnya bacaan Al-Quran seseorang adalah talaki. Adanya seseorang itu talaki. Belajar Al-Quran itu dengan talaki. Talaki adalah belajar di hadapan seorang syekh. Dia melihat syekh tersebut,
kemudian dia juga menyetorkan bacaannya kepada syekh tersebut. Karena kita tidak tahu bacaan kita itu sudah benar atau tidak, kita tidak tahu kecuali apabila dikoreksi oleh seorang syekh. Makanya dahulu para sahabat Nabi atau Nabi SAW mengajarkan para sahabat itu membaca Al-Quran itu dengan cara talaqi. Bahkan Nabi pun belajar Al-Quran dari Jibril dengan cara talaqi. Bagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan tadi, bahwasanya Jibril tidak hanya turun membawa teks, namun Jibril juga mengajarkan Nabi cara membacanya dengan talaqi. Nabi SAW dengan para sahabatnya ketika turun suatu ayat pada Nabi SAW, Nabi memanggil para sahabatnya. Nabi membacakan ayat-ayat tersebut kepada para sahabat. Setelah Nabi selesai membacakan, Nabi meminta para sahabat untuk mengulangi bacaan tersebut. Ya. Apabila ada kesalahan, Nabi mengingatkan bacaannya. Ini talaqi. Ini sangat penting. Al-Quran itu tidak bisa dipelajari secara tidak. Makanya ulama dahulu mengatakan la minal mushafi, janganlah itu belajar Al-Quran dari orang yang hanya mencukupkan dengan mushaf. Janganlah kalian belajar Al-Quran yang hanya mencukupkan dari mushaf. Artinya dia hanya belajar dari mushaf. Dia tidak belajar dari seorang guru, tidak duduk di hadapan guru, hanya belajar secara otomatis. Kalau para sahabat dahulu, yang mereka adalah orang Arab asli, ya, mereka adalah orang yang kaum yang paling fasih dalam mengucapkan makharijul huruf, dalam bicara dengan bahasa Arab, orang yang paling fasih. Walaupun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk belajar membaca Al-Quran dari orang, dari ahlinya, talaqi kepada ahlinya. Istiqra'ul Quran min arba'ah. Nabi SAW, kalian belajar Al-Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Para sahabat yang sedemikian hebatnya diperintahkan oleh Nabi untuk talaqi kepada ahlinya. Apalagi kita, ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah banyak latihan. Banyak latihan. Kita tahu teori, kita juga sudah talaqi kepada seorang syekh, maka selanjutnya adalah banyak mempraktekkan. Karena baca Al-Quran itu seperti riyadhatul lisan, yaitu olahraga mulut. Sebagaimana olahraga yang lain, kalau latihan, maka ini hasilnya tidak bagus. Olahraga bola, voli, dan sebagainya, tidak latihan, hasilnya. Demikian juga olahraga lisan. Kalau tidak latihan, maka lisannya kaku. Walaupun dia tahu teori, walaupun dia pernah mendengar praktik seperti apa, tapi ketika banyak latihan, lisannya akan kaku. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat, tidak ada cacat pada alat pengucap. Tidak ada cacat pada alat pengucap. Misalnya lisannya tidak ada cacat. Ya. Atau giginya utuh. Karena sebagian makhraj itu keluar bertemunya lisan dengan gigi. Seperti makhraj ta, to, dan dal, itu adalah keluar dari ujung lisan yang bertemu dengan
pangkal gigi seri atas. Kalau dia tidak punya gigi seri, maka bagaimana bisa mengucapkan huruf tersebut dengan benar? Ini adalah faktor yang sangat penting juga. Makanya orang yang giginya sudah tidak utuh lagi, apalagi pada gigi depan, ya, gigi yang biasa dibuat untuk makanan, kalau sudah tidak utuh lagi, ada yang tanggal, maka dia tidak bisa mengucapkan huruf dengan sempurna, tidak sempurna ucapan. Nah, kedua, ini juga ya, Ana juga ada sebagian, Ana merasakan ini, ya, karena Ana ada sebagian gigi yang tanggal, sehingga Ana ketika mengucapkan sebagian huruf itu sudah tidak sempurna lagi. Khususnya huruf-huruf yang memiliki sifat hamas, ya, karena sebagian gigi yang tanggal dan yang ada yang bolong. Kemudian yang kelima, faktor yang kelima adalah bakat, faktor bakat. Ya, kalau tadi kita katakan membaca Al-Quran, mengucapkan huruf itu seperti olahraga, seperti olahraga. Sebagaimana olahraga yang lain, olahraga itu faktor bakat itu sangat menentukan. Ada orang yang tahu teknik, ya, lihat bagaimana cara mempraktekannya, banyak latihan, tapi praktikannya gitu-gitu aja, tidak ada peningkatan. Olahraga demikian, ya. Ada juga orang yang sedikit belajar, namun dia sudah olahraganya sudah hebat, main bolanya, menggiring sudah hebat. Apa yang menentukan ini? Faktor bakat. Menentukan adalah bakatnya. Demikian juga dalam mengucapkan suatu huruf, membaca Al-Quran, ya. Ada orang yang sama-sama belajar, sama-sama mendengar teorinya, ya, sama-sama melihat gurunya praktek, namun hasilnya beda. Satunya menonjol, sangat menonjol dalam membaca Al-Quran, mengucapkan huruf, yang satu biasa saja. Padahal sama-sama belajarnya sama, waktu belajarnya sama, latihannya juga sama. Apa yang menentukan perbedaan ini? Bakatnya. Sama dengan para sahabat juga demikian. Mereka sama-sama mendengar Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama melihat Nabi mempraktekkan bacaan Al-Quran. Namun di antara mereka ada yang begitu menonjol, seperti 4 orang tadi, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Abi Hudzaifah, mereka sangat menonjol. Ya. Iqra'u man qada an yaqra'ul Qur'an kama unzil yaqra' qira'ati Ibnu Ummi Abad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka bacalah dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud? Mungkin Abdullah bin Mas'ud memiliki bakat yang lebih dalam mengucapkan makharijul huruf dan membaca Al-Quran. Baik, ini mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui, ya. Belum masuk pada pembahasan inti kita. Ini ada pertanyaan, ya. Kita jawab di akhir. Baik, kita masuk pada isti'adzah dan basmalah. Ini adalah pembahasan inti dari kita pada pertemuan kali ini. Kenapa kita membahas isti'adzah dan basmalah? Karena 2 kalimat ini adalah kalimat yang digunakan sebagai pembuka bacaan Al-Quran kita. Kalimat pembuka bacaan Al-Quran kita.
Al-isti'adzah adalah maknanya secara bahasa meminta perlindungan. Asal dari kata za yasta'iz, isti'adzatan. Artinya meminta perlindungan. Bisa juga disebut dengan ta'awudz. Ta'awwaza yata'awwazu ta'awuz. Adapun secara istilah maknanya adalah perkataan kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perkataan kita ketika mengucapkan Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu makna isti'adzah secara istilah. Kalau secara bahasa tadi, isti'adzah adalah meminta perlindungan. Seseorang ketika meminta perlindungan, dia tidak harus mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia bisa pakai lafaz yang lain. Tidak harus juga mengucapkan dengan lisan. Kalau dia meminta perlindungannya kepada Allah, dia tidak harus juga mengucapkan dengan lisan. Dia bisa minta perlindungan kepada Allah dengan hati. Ya. Tapi kalau isti'adzah dalam makna istilah, lafaznya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaznya seperti ini. Ini adalah lafaz yang masyhur, yang paling populer. Ada lafaz yang lain. Ya, namun yang paling masyhur adalah tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Misalkan lafaz yang lain tidak ada riwayatnya ya. Yang tidak ada riwayatnya tidak bisa diganti dengan lafaz. Misalkan kita mengucapkannya dengan a'udzu bil jabbar minasyaiton misalkan. Tidak bisa. Lafaznya adalah ini. Billahi minasyaitonir rajim. Lafaz-lafaz yang lain yang ada di riwayatnya. Dan harus diucapkan dengan lisan. Makanya tadi kita sebut makna istilah dari ta'awudz adalah perkataan. Perkataan itu adalah perkataan lisan. Perkataan kita bukan perkataan hati, tapi perkataan lisan. Ya. Ini adalah makna secara istilah. Maknanya adalah aku kepada Allah dari syaitan yang ar-rajim. Ar-rajim itu maknanya yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah hukum dari membaca isti'adzah. Ulama sepakat bahwasanya isti'adzah itu diperintahkan. Mengucapkan isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an itu diperintahkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang Kemudian ulama berbeda pendapat. Tadi kita katakan ulama sepakat bahwasanya isti'adzah itu diperintahkan. Namun mereka berbeda pendapat. Apakah perintah ini menunjukkan hukum wajib atau menunjukkan hukum istihbab, hukum sunnah? Ya. Maka pendapat jumhur ulama dalam masalah ini adalah misalnya perintah tersebut menunjukkan istihbab. Artinya sunnah. Ya. Jadi hukumnya menurut jumhur ulama adalah mengucapkan isti'adzah
sunnah. Tidak sampai pada wajib, tapi sunnah. Tapi selanjutnya ada dalam membaca isti'adzah. Seseorang ketika membaca Al-Quran, ini isti'adzah ini kaitannya sangat erat dengan Al-Quran tadi ya, karena sebagai buka dalam membaca Al-Quran. Seseorang ketika membaca Al-Quran tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia membacanya di dalam sholat. Membaca Al-Quran di dalam sholat. Keadaan yang kedua, dia membaca Al-Quran di luar sholat. Nah, bagaimana membaca isti'adzah di dalam sholat dan bagaimana caranya, adabnya baca isti'adzah di luar sholat. Apabila dia membaca Al-Quran di dalam sholat, maka disunnahkan membaca isti'adzah dengan suara sir. Disukai isti'adzahnya itu dibaca dengan suara sir, suara pelan. Ya, saja dia sholat, dia baca Al-Qurannya dengan suara yang jahr di dalam sholatnya ya, dia membaca Al-Qurannya dengan suara yang jahr atau dia membaca Al-Qurannya dengan suara yang sir, tetap isti'adzahnya disunnahkan membaca sir, disukai untuk membaca dengan sir, tidak dijaharkan. Ini membaca Al-Quran di dalam sholat dan membaca isti'adzah di dalam sholat ya. Yang kedua tadi membaca Al-Quran di luar sholat. Bagaimana adab membaca isti'adzahnya? Terkadang isti'adzah itu dibaca dengan jahr dan terkadang dibaca dengan sir. Jadi kalau kita membaca Al-Qurannya di luar sholat, terkadang disukai isti'adzahnya dibaca dengan jahr dan terkadang disukai isti'adzahnya dibaca dengan sir. Kapan disukai dibaca dengan jahr? Dan kapan isti'adzah itu lebih utama dibaca dengan sir? Isti'adzah utama dibaca dengan cara jahr apabila dia membaca dengan suara jahr juga dan ada yang mendengarkan bacaannya, maka baca isti'adzahnya lebih diutamakan dengan cara jahr, lebih disukai membaca dengan jahr ya, yaitu ketika dia membaca Al-Quran dengan suara jahr dan ada yang mendengarkan. Keadaan yang kedua adalah apabila dia membaca Al-Quran itu dengan cara bergiliran dan dia adalah orang yang pertama membaca Al-Quran. Ya, biasanya seorang guru meminta murid-muridnya membaca Al-Quran dengan bergiliran. Si fulan, kemudian si fulan terus. Ya. Maka yang membaca isti'adzah dengan cara jahr cukup membaca pertama. Adapun pembaca selanjutnya itu membaca isti'adzahnya dengan suara sir. Baik, inilah keadaan yang mana membaca isti'adzah dengan jahr itu lebih diutamakan dan membacanya dengan sir. Adapun keadaan yang mana membaca isti'adzah dengan sir lebih diutamakan adalah yang pertama, apabila dia membaca Al-Quran dengan suara sir, dengan suara pelan,
maka isti'adzahnya juga dengan pelan. Kalau isti'adzahnya keras kan jadi ya, dia membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelahnya dia pelan. Suaranya tidak terdengar. Orang yang mendengar kira ini orang sedang apa? Tiba-tiba ta'awud, kemudian diam. Padahal tidak diam, dia membaca dengan sir. Jadi dalam keadaan ini hendaknya isti'adzah itu dibaca dengan sir juga, dengan cara. Kemudian yang kedua adalah apabila dia membaca dengan suara namun dia sendirian, tidak ada yang mendengarkan, ya, maka isti'adzahnya juga baca dengan sir. Ini bedanya dengan tadi pada ketika membaca isti'adzah dengan sir. Tadi keadaan yang pertama kita sebutkan apabila dia membaca Al-Quran dengan suara sir, ya, dan ada yang mendengarkannya, maka isti'adzahnya juga baca dengan jahar. Kalau yang ini, apabila dia membaca Al-Quran dengan suara jahar, namun tidak ada yang mendengarkan hanya. Misalkan dia baca di hutan, ya, sendirian, gak ada orang. Baca di hutan, gak ada yang mendengar dari kalangan manusia, ya. Dari kalangan manusia. Adapun malaikat, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar. Atau di rumah dia sedang sendirian, tidak ada yang mendengarkan bacaannya, dan tidak ingin membaca dengan suara keras, maka isti'adzahnya lebih diutamakan bacanya dengan suara sir. Kemudian yang ketiga adalah apabila dia membaca Al-Quran secara bergiliran, dia bukan orang pertama yang membacanya. Nah, dia orang kedua, orang ketiga, empat atau orang terakhir, maka bacaan isti'adzahnya dibaca dengan sir, tidak dibaca dengan. Baik, selanjutnya adalah mengulangi bacaan isti'adzah. Kapan kita disyariatkan? Kapan kita disukai untuk mengulangi bacaan isti'adzah? Ada beberapa keadaan yang mana seseorang dianjurkan untuk mengulangi bacaan isti'adzahnya, dan dianjurkan untuk tidak mengulangi. Jadi kapan dia dianjurkan mengulangi isti'adzahnya dan kapan dianjurkan untuk tidak mengulangi isti'adzahnya? Keadaan yang mana seseorang dianjurkan untuk mengulangi isti'adzah adalah yang pertama, ketika dia memutus bacaan Al-Quran dikarenakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Misalkan dia sedang baca Al-Quran, kemudian dia memutus bacaannya, sebab dia memutus bacaan ini adalah hal yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Misalkan dia bicara dengan teman, atau dia menjawab pertanyaan teman, atau menjawab salam, atau hal-hal yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Ini walaupun sebentar, walaupun dia memutus bacaannya sebentar, maka dianjurkan ketika dia mengulang kembali bacaannya, atau ketika dia ingin melanjutkan bacaannya, maka dianjurkan dia mengulang isti'adzah kembali. Jadi dia tidak langsung melanjutkan ayat, ya. Dia hendaknya mengulangi isti'adzah kembali, walaupun terputusnya tadi itu sebentar. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah ketika dia memutus bacaan Al-Quran dalam waktu yang lama, walaupun dia tidak berbicara
atau dia tidak melakukan apa-apa ketika dia putus bacaannya. Misalnya dia baca Al-Quran, ya, kemudian dia putus bacanya, dia berhenti, dan kemudian dia ngelamun, ya, ngelamun, menghayal, mengingat apa-apa yang lain, ya, dalam waktu yang lama. Setelah itu dia ingin melanjutkan kembali bacaan tadi, maka dianjurkan bagi dia untuk mengulangi isti'adzahnya. Tapi ini adalah keadaan disukai untuk mengulangi isti'adzah. Kemudian yang kedua, ya, yaitu keadaan-keadaan yang perbolehkan untuk tidak mengulangi isti'adzah. Boleh dia tidak mengulangi isti'adzah. Yaitu ketika dia membaca Al-Quran, atau ketika dia memutus bacaan Al-Quran, adalah sebab dia memutus bacaan Al-Quran adalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, kita ulang. Ketika dia memutus bacaan Al-Quran, dan sebab dia memutusnya adalah karena hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran juga. Misalkan, dia ingin memberikan kesalahan bacaan seseorang. Atau dia ingin menjelaskan makna ayat. Misalkan seorang guru membacakan Al-Quran kepada murid-muridnya. Kemudian dia ingin menjelaskan makna ayat ini. Dia putus bacaannya. Kemudian setelah dia menjelaskan maknanya, dia ingin kembali, maka tidak mengapa dia tidak mengulangi isti'adzahnya. Atau sebab yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ketika memutus bacaan Al-Quran disebabkan hal-hal yang darurat. Hal-hal darurat adalah hal yang tidak bisa dihindari. Seperti batuk, bersin, dan lain sebagainya. Ketika baca Al-Quran, tiba-tiba bersin. Tiba-tiba menguap. Nah, ini kan bacanya jadi terputus. Maka kalau dia ingin melanjutkan kembali, tidak apa dia mengulangi isti'adzahnya. Baik, ini yang mungkin kita bisa bahas yang berkaitan dengan isti'adzah, ya. Adapun ini karena waktu sudah mau habis, ya. Pembahasan tentang basmalah, insyaallah kita tunda pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana kita yang menjadi makmum, ada imam yang membaca Al-Fatihah tanpa dan tanpa waqaf. Ya. Kalau kita melihat bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan berhenti pada tiap akhir ayat. Nah, ini bacaan Nabi. Beliau akan berhenti pada tiap akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Terus sampai akhir ayat. Ini cara Nabi membaca Al-Quran. Dan ini adalah cara baca yang sama. Adapun kalau imam membaca Al-Fatihah tanpa henti dan tanpa waqaf, maka tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Namun ini menyelisihi cara baca Nabi SAW. Ya, menyelisihi cara baca Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Ini dalam masalah Fatihah. Dan ini tidak berlaku pada surat yang lain. Karena pada surat yang lain itu bisa jadi waqaf itu
wakaf pada sebagian kalimat, kita harus wakaf pada kalimat tersebut. Ini pada sebagian surat yang lain. Ada sebagian surat yang lain, kita harus wakaf pada sebagian kalimat yang ada pada surat tersebut. Kalau kita bacanya dengan terus menerus, ya ini bisa mengurangi kesempurnaan maknanya. Bisa mengurangi kesempurnaan makna dari ini. Kalau pada surat yang lain maka dilihat dari apakah layak kita lanjut atau tidak. Apakah layak kita membacanya dengan wasf atau kita harus wakaf pada ayat. Tapi untuk surat Al-Fatihah tidak masalah. Kalau untuk surat Al-Fatihah tidak masalah kita bacanya dengan terus tanpa wakaf. Allahu a'lam bishawab. Baik pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio Al-Iman, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.